Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan melaksanakan tantangan literasi pada bulan April, yaitu mewawancarai pekerjaan orang lain. Nah, hari ini saya sedang bersama narasumber saya, yaitu Ibu Rita. Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu. Bersedia Ibu untuk diwawancara? Ya, Ya, Ibu boleh sebutkan siapa nama lengkap Ibu? nama saya Rita Rahayu. Ya, Ibu, apa pekerjaan Ibu saat ini? Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai tenaga pendidik di sebuah sekolah dasar SDN Jalan Raya, Kecamatan Pacer, Kabupaten Bandung. Ya, selain dari guru, apakah ada pekerjaan lain, Bu? Kalau mungkin di sini boleh dikatakan sebagai pekerjaan atau aktivitas tambahan, di mana pekerjaan ini mungkin saya lakukan setelah saya selesai menyelesaikan tugas yang utama, yaitu sebagai pengajar. Pekerjaan saya yang sebagai boleh dikatakan pekerjaan sampingan ini, saya bergerak di bidang usaha, di mana pekerjaan ini adalah membuka sebuah usaha dalam bidang makanan. Kalau boleh tahu makanan apa ya, Bu? Nah, kebetulan saya di dalam pekerjaan ini lebih menyediakan konsumsi bagi para pembeli atau masyarakat dalam bidang makanannya, yaitu yang pertama adalah penyedia makanan di dalam berbahan baku mie. Kenapa saya mengambil bahan baku mie ini? Karena jenis makanan mie ini sangat disukai dari mulai kalangan anak-anak sampai orang tua. Maka dari ini saya dalam usaha ini mencoba untuk membuat usaha dalam bidang makanan yang berbahan mie dan minuman. Apa tugas utama dalam pekerjaan Ibu sebagai seorang guru? Ya, kalau merujuk kepada tugas yang paling utama, tentunya tugas inti Ibu adalah sebagai pengajar atau tenaga pendidik, di mana Ibu mengajar di sebuah sekolah ini, mengajar pada satuan pendidikan kelas 2 SD. Untuk pekerjaan seni tambahannya, mungkin Ibu di sini bergerak sebagai penanggung jawab sekaligus pemilik usaha dalam bidang makanan ini. Apa hal yang paling menyenangkan dari pekerjaan Ibu menjadi seorang guru dan sebagai sampingan bisnis ya, Bu? Ya. Jadi dari kedua profesi ini memiliki sama-sama hal yang sangat menyenangkan dan juga sebuah hal yang sangat mungkin masing-masing bisa saling berkolaborasi. Karena dalam hal tugas yang paling utama sebagai tenaga pendidik, sebenarnya kita dapat berinteraksi langsung dengan anak-anak, karena anak-anak ini adalah sebagai generasi emas kita yang memang harus kita bangun dan harus kita support dan beri motivasi untuk hal-hal yang lebih ke arah positif, sehingga mereka nantinya kedepannya memiliki sebuah karakter dan jiwa yang memiliki mental pekerja keras, lalu memiliki jiwa yang kedepannya itu sukses. Lalu di sini pekerjaan yang menyenangkan bagi saya sebagai profesi usaha atau penjual dalam berita makanan, tantangannya di sini adalah yang pertama mungkin ya, yang paling menyenangkannya dapat berinteraksinya dengan pembeli. Di sana ini kita bisa menyajikan atau menu-menu yang kita produk-produk dari kita kepada pembeli, dan tidak hanya itu, mungkin kita di dalam dunia
usaha ini lebih ke arah berinteraksi dengan keuangan langsung. Itu yang mungkin lebih ke arah menyenangkan ya, Bu, ya. ya. Iya. Ibu, apa tantangan terbesar Ibu di dalam pekerjaan Ibu, Bu? Nah, tantangan yang terbesar di dalam pekerjaan yang utama seperti tadi disebutkan sebagai tenaga pendidik. Tantangan dalam dunia pendidikan adalah kita sebagai pengajar itu harus mampu membuat sebuah perubahan paradigma di dalam proses pembelajaran pada peserta didik. Di antaranya seperti hal model pendidikan yang kita terapkan kepada siswa tidak menuju kepada sebuah model yang tradisional di mana pembelajaran itu lebih berproses kepada guru. Lalu tantangan terbesar bagi saya sebagai profesi yang bergerak di dalam usaha makanan ini, yang pertama tantangan yang dihadapi adalah modal. Kenapa modal? Modal adalah masalah utama pada setiap orang yang akan memulai membangun sebuah usaha. Makanya itu ya, Bu. Nah, kemudian sekarang apa cita-cita Ibu ketika masih kecil, Bu? Nah, kalau cita-cita dulu itu ya dari mulai saat kecil, remaja, dewasa itu berangsur seiring waktu, seiring bertambah usia, gak konsisten mungkin ya di satu cita-cita. Karena pada saat kecil mungkin basic untuk menjadi seorang pendidik sudah muncul ada dengan melihat bagaimana kalau saat kecil kita menyukai sebuah profesi guru itu dengan cara kita menerapkan waktu kecil. Ini waktu saya tuh berada di usia sekolah dasar mungkin ya, di usia kelas 6. Jadi cita-cita menjadi seorang pendidik itu, menjadi guru itu sudah ada dengan cara kita berperan sebagai guru, teman-teman kita yang lainnya menjadi muridnya. Nah, ini jadi faktor menjadi cita-cita menjadi seorang guru itu sebetulnya memang sudah ada sejak kecil. Lalu jadi pengusaha juga. Pengusaha dalam bidang retail makanan dari sejak remaja, SMA, remaja ya, dewasa mungkin sudah ada, maksudnya kesukaan terhadap membuat proses mengolah makanan. Jadi kita lebih ke banyak variasinya, menjadi ya, Bu, ya? menjadi penjual. Kenapa menjadi penjual? Nah, waktu dulu saya sempat di usia SMA mungkin ya, tingkat sekolah menengah atas, saya sudah belajar bisnis dengan mencoba menjual makanan. Siapa yang membeli produk saya? Itu berusaha kecil-kecilan, berbisnis kecil-kecilan. Yang membeli adalah dari kalangan guru di sekolah saya dulu, Bu Sani. Jadi guru-guru setiap hari memesan produk yang saya jual untuk dibawa ke sekolah. Jadi yang konsumen saya itu yang membeli produk adalah para guru di sekolah saya waktu sekolah di SMA. Jadi kalau cita-cita menjadi penjual sudah ada ya? Basic mengajar sudah ada dengan cara bermain dengan teman-teman menjadi seorang guru. Dan sekarang alhamdulillah ya, Bu, Alhamdulillah. Nah, sekarang saya sudah menjadi seorang guru yang sesungguhnya. Alhamdulillah ya, Bu. Sekarang pertanyaan terakhir ya, Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak nih, Bu, tentang pentingnya bekerja keras? Ya. Jadi pesan penting buat anak-anak tentang bekerja keras, dimana dalam bekerja keras ini ya dapat membantu mencapai tujuan. Sangat penting buat anak-anak meningkatkan kemampuan dan membangun karakter, yang diantaranya dengan bekerja keras itu membantu meraih kesuksesan. Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya, informasinya, dan juga sangat bermanfaat sekali, Bu. Ya, terima kasih Bu Rita. Sama-sama Bu Sani. Ya teman-teman, cukup sekian dari saya wawancara bersama Bu Rita. Terima kasih. Salam literasi. Bedas, 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 bedaskeun.